Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan simulasi penggunaan fungsi XLOOKUP ya. XLOOKUP ini merupakan fungsi yang menurut saya powerful ya. Jadi XLOOKUP bisa kita gunakan untuk menggantikan fungsi VLOOKUP ya. VLOOKUP ataupun dia HLOOKUP ya. HLOOKUP. Nah, atau bisa dikatakan XLOOKUP merupakan gabungan dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP gitu. Bahkan XLOOKUP juga bisa digunakan untuk mencari data sebelah kiri ya. Kalau VLOOKUP tidak bisa, dia hanya bisa menggunakan untuk mencari data sebelah kanan gitu. Oke teman-teman, kita langsung saja ya simulasikan. Kita langsung saja simulasi. Di sini saya sudah punya data, teman-teman. Sederhana, ya. Di sini ada nomor, nama, ID pegawai, jabatan, dan keterangan. Oke, kita lakukan simulasi untuk mencari data nama menggunakan kata kunci ID pegawai. Oke, di sini saya sudah ketikkan sebuah ID pegawai dan nama. ID pegawai kata kunci, nama yang akan kita cari gitu. Oke, kita langsung saja kita letakkan di sel nama ya, karena yang akan kita cari adalah nama. Nah, ini kita simulasi mencari data sebelah kiri berarti kan ya. Kata kunci ID pegawai yang akan kita cari, adalah nama, berarti sebelah kiri. Oke, kita langsung sama dengan XLOOKUP ya. XLOOKUP, maka value-nya itu adalah kata kunci, berarti di sini ID pegawai ya. Kemudian koma. Lookup array-nya berarti ID pegawai di data ya, database-nya. Kemudian tekan F4 di keyboard ya, F4 di keyboard untuk kunci, kemudian koma. Return array-nya itu adalah nama atau data yang akan kita cari. Kemudian tekan F4, tutup kurung, enter. Oke, ini masih NA ya, karena ID pegawainya belum kita isi. Coba kita isikan PG001 ya, kita enter. Nah, maka namanya secara otomatis akan muncul. Nah, bagi teman-teman yang membuat sebuah data seperti ini dan tidak mau ngetik secara manual ID pegawainya, itu bisa menggunakan data list ya. Nah, kita buat dulu data listnya. Kalau ingin tidak manual ngetiknya satu seperti ini, kita buat data list, kita aktifkan di sel ini ya, kemudian pilih insert, pilih data ya, bukan insert teman-teman, maaf, pilih data, kemudian data validation, pilih data validation, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini baru di allow itu pilih list, jadi data list ya, source-nya letakkan di sini, kemudian kita blok ID pegawai dari PG001 sampai bawah seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, kalau sekarang sudah otomatis teman-teman, kita tidak perlu ngetik manual di ID pegawai, tinggal klik panah kecil ini maka muncul. Misalnya kita akan mencari PG006, maka akan otomatis namanya akan muncul. Ini kita mencari data sebelah kiri ya, nama. Bagaimana kalau misalnya nyari sebelah kanan? Nah, bisa juga teman-teman. Berarti di sini adalah kita ganti dengan jabatannya. Oke, jabatan. Kemudian rumusnya tinggal kita rubah dikit ya. Kita klik 2 kali untuk rubah rumus. Berarti yang kita rubah adalah yang ini. Ini merupakan kolom nama ya. Kita rubah menjadi jabatan. Berarti kita blok jabatan dari mandor sampai selesai paling bawah ya. Kemudian tekan F4. Kemudian kita enter. Ya, maka di sini secara otomatis jabatannya yang akan muncul. Misalnya PG003 manajer ya, kemudian PG009 petang dan seterusnya gitu. Oke, nah ini XLOOKUP ya, yang fungsinya bisa menggantikan VLOOKUP. Nah, bagaimana XLOOKUP yang fungsinya menggantikan HLOOKUP ya kan? HLOOKUP itu berarti data yang horizontal. Nah, ini kan data vertikal ya, kolom ya. Nah,
kita mau cari baris menggunakan VLOOKUP. Nah, kita simulasikan untuk fungsi seperti VLOOKUP ya, menggunakan XLOOKUP tentunya. Ini kita copy dulu teman-teman. Kita tetap menggunakan data ini ya, kita copy, kemudian kita letakkan di sini, transpose ya, biar dia memanjang seperti ini. Nah, bisa memanjang seperti ini. Coba kita lakukan simulasi. Tetap yang akan kita cari misalnya adalah kolom nama ya, berarti ID pegawai, kata kuncinya sini nama. Nah, kalau tadi kan kolom ya, nah sekarang baris tuh namanya baris ke sini ya, dari kiri ke kanan tuh baris, ID pegawainya juga baris. Nah, ini fungsi VLOOKUP ya kalau kita menggunakan VLOOKUP, tapi bisa digantikan dengan fungsi XLOOKUP juga. Oke, kita langsung simulasi sama dengan ya XLOOKUP teman-teman. Lookup value-nya adalah ID pegawai, kata kunci, koma. Lookup array-nya itu adalah ID pegawai ya, pakai kata kunci. Kita ngebloknya baris ya, kita blok, tekan F4, koma, kemudian return array-nya itu yang akan kita cari adalah nama. Berarti di sini nama yang kita blok seperti ini. Tekan F4, tutup kurung, pakai enter. Sama seperti ini. Ini bisa kita ketikkan secara manual ya, misalnya PG002, maka akan otomatis, atau kita menggunakan data list tadi ya. Nah, data list itu agar ini ngetiknya tidak manual. Kalau kita buat data listnya ya, ini kita aktifkan di sini, kemudian di data validation tadi ya, di data teman-teman, data, kemudian data validation ya, di allow-nya di sini kita rubah menjadi list. Nah, source-nya kita letakkan di sini kursor, kemudian kita blok ID pegawainya dari PG01 sampai 10 ya. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, maka di sini secara otomatis kita milih datanya ya. Tuh, tidak ngetik manual lagi. PG007 dan seterusnya. Oke. Nah, ini fungsinya sama dengan VLOOKUP. Oke, kalau yang ini tadi fungsinya VLOOKUP. Begitu teman-teman. Nah, demikianlah teman-teman ya cara untuk mencari sebuah data dengan menggunakan fungsi XLOOKUP ya. Fungsi XLOOKUP ini sangat powerful. Dia bisa menggantikan fungsi VLOOKUP atau VLOOKUP. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.